Assalamualaikum saudara dan soleha. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai belajarnya, Ustazah ingatkan kembali tentang adab-adab belajar. Yang pertama, niat ikhlas. Niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Saudara dan soleha, kita belajar hendaknya mengharapkan pahala dari Allah. Dan yang kedua, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Bersuci dengan berwudu. Ayo, siapa yang belum berwudu? Berwudu terlebih dahulu ya, saudara dan soleha. Dan yang ketiga, duduk rapi. Ketika mau belajar, kalian harus duduk rapi, bukunya udah siap, telinganya juga udah siap mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Dan yang keempat, berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, yang pertama kita akan belajar tentang perintah dan larangan Allah Ta'ala terbesar. Dengarkan baik-baik ya. Sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang menciptakan bulan? Ya, Allah. Siapa yang menciptakan dunia? Ya, Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Ya, Allah. Masya Allah. Kalian pintar semua. Barakallahu fikum. Sekarang Ustazah tanya, untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa manusia hidup di dunia? Manusia diciptakan Allah Ta'ala hidup di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk menghambur-hambur harta, tetapi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Soleh dan soleha, untuk apa kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka perintah Allah Ta'ala yang terbesar yaitu beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Sudah ulangi sekali lagi ya.
Apa perintah Allah Ta'ala yang terbesar? Ya, beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya di sini ku itu maksudnya Allah ya, agar mereka beribadah kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang perintah Allah Ta'ala yang terbesar. Sekarang, apa larangan Allah yang terbesar? Larangan Allah yang terbesar adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Ustazah, maksud dari menyekutukan Allah Ta'ala itu apa? Saleh dan solehah menyekutukan Allah Ta'ala yaitu berbuat syirik. Berbuat syirik itu menyembah selain Allah, seperti menyembah pohon, bintang, bulan. Itu namanya berbuat syirik. Sudah ulangi sekali lagi ya. Apa larangan Allah yang terbesar? Ya, benar. Larangan Allah yang terbesar yaitu berbuat syirik. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Saleh dan solehah, jika meninggal dalam keadaan kafir atau non-muslim atau menyekutukan Allah Ta'ala, maka akan kekal selamanya di neraka. Dan jika meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala, walau ia memiliki dosa seluas bumi dan langit, maka tidak akan kekal di dalam neraka, tetapi akan kekal di surga. Maka dari itu, saleh dan solehah, kita harus banyak doa agar kita tidak berbuat dosa syirik, dosa yang paling besar. Dan agar kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, meninggal dalam keadaan Islam, agar kita kekal di surga. Yang kedua, Ustazah akan menjelaskan tentang Allah mengutus para nabi dan rasul. Saleh dan solehah, Allah Ta'ala itu mengutus setiap umat seorang rasul. Jadi, setiap umat itu punya rasul masing-masing. Sekarang Ustazah tanya, kalau kita umatnya Rasul siapa? Ada yang tahu kita umatnya Rasul siapa? Ya, kita adalah umatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Umatnya siapa? Umatnya Rasulullah.
Nabi Muhammad. Untuk apa sih Allah itu mengutus Rasul? Allah itu mengutus Rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang mentaati Rasul maka akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentang Rasul maka akan masuk neraka. Jadi kita harus taat kepada Rasul. Soleh dan soleha diutusnya Rasul adalah tanda bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan kita dengan tidak sia-sia. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, maksudnya di sini, kepada manusia. Kami telah mengutus kepada manusia seorang Rasul sebagai saksi atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Soleh dan solehah, Allah Ta'ala mengutus setiap umat itu seorang Rasul. Jadi setiap umat itu punya Rasul masing-masing. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Allah mengutus Nabi Hud kepada bangsa Ad. Allah mengutus Nabi Musa. Ada yang tahu? Nabi Musa diutus kepada siapa? Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah mengutus Nabi Ibrahim kepada Namrud dan kaumnya. Allah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Dan yang terakhir, Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Ayo, siapa yang tahu Nabi terakhir dan Rasul terakhir? Ya, benar. Nabi terakhir dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada umat sekarang. Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk kita, untuk umat sekarang. Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi dan Rasul. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Soleh dan solehah, Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasul sebanyak 315 orang. Wah, banyak sekali ya. Allah mengutus Rasul-Rasul itu sebanyak 315 orang. Dan Allah mengutus nabi-nabi sebanyak 124.000. Tapi yang tadi Ustadzah jelaskan hanya sebagian saja ya. Ustadzah tidak menjelaskan semuanya, hanya beberapa saja. Banyak sekali bukan soleh dan solehah? Allah mengutus Rasul-Rasul sebanyak 315 dan nabi-nabi sebanyak 124.000. Masya Allah. Yang ketiga, Ustazah akan menjelaskan tentang Allah Ta'ala tidak ridho disekutukan dengan apapun. Sebelum Ustazah menjelaskan,
Ustazah akan bertanya terlebih dahulu. Apa larangan Allah Ta'ala yang terbesar? Ya, larangan Allah Ta'ala yang terbesar yaitu menyekutukan Allah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan lebih rinci. Apa itu menyekutukan Allah Ta'ala? Menyekutukan Allah adalah menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Seperti menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menyekutukan Allah Ta'ala adalah menyembah selain Allah Ta'ala. Soleh dan solehah, hanya Allah Ta'ala lah yang boleh disembah. Hanya Allah Ta'ala yang boleh disembah. Kalau ada yang menyembah selain Allah Ta'ala, maka ini termasuk berbuat syirik. Dan pelakunya, orang yang melakukan syirik ini, disebut musyrik. Yang ketiga, menyekutukan Allah Ta'ala adalah menganggap sesuatu memiliki sifat-sifat seperti Allah Ta'ala. Memiliki sifat mengatur rezeki, memiliki sifat menghidupkan dan mematikan. Contohnya, menganggap pohon itu memiliki sifat seperti Allah Ta'ala, mampu mengatur rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Padahal pohon tidak mampu sama sekali. Karena yang mampu mengatur rezeki, menghidupkan, dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyekutukan Allah Ta'ala adalah beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Seperti berdoa kepada selain Allah Ta'ala, sholat, berkurban, bukan karena Allah Ta'ala. Contohnya berdoa kepada matahari, kepada pohon. Soleh dan solehah, kita beribadah, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Kita sholat, berkurban hanya karena Allah Ta'ala. Soleh dan solehah, Allah tidak akan ridho disekutukan dengan siapapun. Tidak akan ridho disekutukan dengan siapapun. Walaupun dengan malaikat yang mulia, walaupun disekutukan dengan nabi yang diutus, dan Allah tidak akan ridho disekutukan dengan benda-benda tidak bernyawa, seperti pohon, batu, dan lain-lain. Walaupun kita taat kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah berbuat dosa, tetap saja kita tidak boleh berdoa kepada malaikat yang mulia. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Berdoa kepada Nabi dan Rasul yang sudah dijamin masuk surga saja tidak boleh. Apalagi berdoa kepada makhluk-makhluk tidak bernyawa, seperti berdoa kepada pohon, batu, gunung, matahari, bulan, dan laut. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah.
Quran Surat An-Jin ayat 18. Soleh dan solehah, kita boleh berdoa hanya kepada siapa? Ya, kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Sudah paham soleh dan solehah? Jika ada yang belum dipahami, bisa tanya ustazah ya. Tugasnya, kerjakan buku volume 3, halaman 24, 26, dan 28. Dikerjakan dengan teliti ya. Jika sudah selesai, dikumpulkan ke ustazah. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.